Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Holianti Agustin dari SGD 13 modul Urogenitalia. Di sini saya akan melakukan PTA anatomi dengan materi yang pertama, yaitu materi penis, dan akan dilanjutkan dengan materi yang lainnya. Pertama, saya akan menjelaskan penis terlebih dahulu. Penis merupakan organ genitalia yang dimiliki oleh laki-laki, di mana fungsinya ini merupakan alat kopulasi. Nah, dia ini memiliki dua pars. Yang pertama adalah pars afiksia atau pars radix penis, dan yang kedua itu merupakan pars libera atau pars pendulans penis. Nah, kita akan membahas tentang yang pars afiksia penis atau pars radix penis terlebih dahulu. Nah, pars radix penis ini atau afiksia penis ini, dia itu merupakan bagian penis yang melekat pada os ischii, os pubis, dan membran perinei, di mana dia ini terdiri dari crura penis dan bulbus penis. Nah, yang pertama adalah radix penis terlebih dahulu. Nah, radix penis ini dia itu letaknya ada di dalam spatium perinei superficialis. Nah, nanti tiap krusnya dia akan melekat pada facies medialis ramus ischiopubica. Nah, nanti dia akan diliputi oleh musculus ischiocavernosus. Nah, nanti di caudal symphysis os pubisnya, di kedua crura penis ini nanti dia akan bertemu bersatu ke arah ventrocaudal. Nanti dia akan bertemu dan akan menjadi yang namanya corpus cavernosum penis. Jika dilihat dari gambarnya seperti ini. Nah, ini merupakan crura penis, kedua crura penis yang dia melekat pada facies medialis ramus ischiopubica. Nanti dia akan ke arah ventrocaudal dan membentuk corpus cavernosum penis. Nah, yang kedua itu merupakan bulbus penis. Nah, bulbus penis ini dia akan terletak di antara kedua crura penis ini. Nah, nanti bagian kranialnya dia akan datar dan dia akan melekat pada membran perinei. Bagian caudal dan lateralnya membulat dan dia nanti akan diliputi oleh musculus bulbus spongiosum. Jika dilihat dari gambarnya, musculus bulbus spongiosum yang ini. Kemudian nanti dia akan melanjut di antara lekuan yang dibentuk oleh corpus cavernosum tadi menjadi corpus spongiosum penis. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang pars libera atau pars pendulan penis. Nah, pars ini dia itu merupakan pars yang menggantung bebas, di mana pars ini terdiri dari dua corpora cavernosa penis dan satu corpus spongiosum penis. Nah, nanti kita akan belajar apa saja bagian-bagian yang di dalam atau yang termasuk dalam pars libera. Yang pertama ini ada corpus penis terlebih dahulu. Nah, jika dilihat dari gambarnya seperti ini. Nah, corpus penis kan dia kan terdiri dari dua corpora cavernosa penis dan satu corpus spongiosum penis. Nah, bisa dilihat dari gambarnya. Ini kan dia kan terdiri dari corpora cavernosa penis dan satu corpus spongiosum penis. Nah, gabungan antara corpus spongiosum penis dan corpora cavernosa disebut corpus penis. Nah, kemudian di sini ada glans penis. Nah, glans penis merupakan lanjutan atau ujung terminal dari corpus spongiosa penis. Nanti dia ini merupakan ujung yang membesar dan menutup ujung bebas kedua corpora cavernosa penis. Nah, kemudian ada kolum glandis. Nah, di sini merupakan kolum glandis. Nah, kolum glandis itu merupakan batas glans dan korpus penis. Batas glans dan korpus penis. Nah, nanti ada bagian glans yang lebih menonjol dan membesar, disebutnya dengan corona glandis. Nah, di sini.
kemudian kita akan membahas tentang susunan penis. Nah, susunan penis atau penis ini dia itu tersusun dari kulit. Nah, kulit penis itu memang dia itu warnanya lebih hitam dibanding kulit yang lainnya. Dia itu lebih tipis, halus, dan elastis. Kemudian ada jaringan di bawahnya. Tapi jaringan di bawahnya itu tidak begitu erat sehingga mudah digerakkan dari dasarnya. Nah, kecuali pada glans penis tadi yang dia itu melekat secara erat pada jaringan erektil di bawahnya atau kolum glandis. Nah, nanti di penis ini dia tuh ada preputium. Nah, preputium itu merupakan kulit dari kolom yang menerus melekat di jaringan erektil pada glans, dan nanti dia itu ada sebagian yang bebas meliputi seluruh glans. Kemudian ada frenulum preputi. Nah, frenulum preputi ini tadi bagian dari kolom glandis di linea mediana facies uretralis nanti ada perlekatan. Nah, perlekatan pada kolom tetapi tidak mencapai ostium uretra externum. Nah, kemudian di dalamnya itu juga ada arteri frenularis. Kita bisa lihat gambarnya, di mana ini merupakan preputium. Kemudian di sini merupakan frenulum preputi. Nah, ini merupakan glans penisnya. Di sini merupakan corona glandis. Nah, nanti di frenulum preputi ini nanti dia ada arteri frenularisnya. Nah, di sini merupakan fascia penis. Nah, ini tadi kan merupakan fascia penis. Nah, fascia penis ini dia itu terdiri dari fascia penis yang superficialis dan fascia penis yang profunda. Nah, fascia penis yang superficialis ini dia merupakan lanjutan dari fascia Camper dan fascia Scarpa yang telah menjadi satu. Fascia penis profunda itu juga merupakan lanjutan dari fascia abdominalis superficialis atau fascia Gallaudet. Nah, fascia ini juga disebut dengan fascia Bach. Nah, jika dilihat dari gambarnya itu yang ini. Ada celah di antara fascia penis superficialis dan fascia Bach yang longgar tadi. Nanti dia itu diisi oleh arteri pudenda externa superficialis dan cabang-cabang kutan dari nervus dorsalis penis dan nervus ilioinguinalis. Dan cabang-cabang dari nervus perinei dan vena dorsalis penis superficialis vasa limfatiknis. Dia itu memiliki tunica albuginea. Nah, tunica albuginea itu dia terdiri dari dua. Ada yang tunica albuginea yang corpora cavernosa dan yang kedua itu tunica albuginea corpora spongiosa. Nah, kalau yang cavernosa itu dia itu lebih tebal dan dia itu nanti akan memberikan lanjutan-lanjutan ke substansia corpus cavernosa yang nanti akan menjadi trabecula corpora cavernosa. Nah, kalau yang tunica albuginea yang spongiosa nanti dia ini tuh ukurannya lebih tipis dibanding yang tunica albuginea yang corpora cavernosa. Kemudian kita ke vaskularisasinya. Nah, vaskularisasi penis itu yang pertama dari arteri profunda penis. Nah, nanti dia akan mendadahi corpora cavernosa dan gland penis. Kemudian yang kedua ada arteri dorsalis penis. Nah, nanti dia akan mendadahi tunica albuginea dan corpora cavernosa serta corpus spongiosum penis. Nah, yang ketiga merupakan arteri bulbo uretralis, di mana dia nanti akan memperdarahi bulbus penis dan corpus spongiosum. Nah, yang keempat merupakan arteri pudenda externa superficialis, di mana nanti dia akan memperdarahi integumen dari penis. Jika kita lihat dari gambarnya seperti ini. Nah, ini merupakan arteri profunda penis. Kemudian di sini merupakan arteri dorsalis penis. Di sini merupakan arteri bulbus penis. Kemudian di sini ada arteri
pudenda externa profunda. Nah, tadi di sini juga yang ini jika kita dilihat seperti ini, dia merupakan arteri dorsalis penis. Kemudian yang kedua itu merupakan vena. Nah, venanya yang pertama ada vena dorsalis penis subcutanea atau yang superficialis. Dia ini membawa darah dari kulit penis dan preputium ke vena pudenda yang eksternal superficialis. Nah, terus habis itu yang kedua ada vena dorsalis penis yang subfacialis, di mana dia itu dari vena cavernosa dan dia akan mengumpul jadi vena dorsalis penis yang letaknya di linea mediana. Kemudian setelah lewat dari ligamen arcuatum pubis dan ligamen transversum perinei, nanti dia akan bercabang dua dan dia akan bermuara dalam plexus venosus prostaticus. Nah, jika dilihat dari gambarnya seperti ini. Nah, jika dilihat dari gambarnya ini, di sini merupakan vena dorsalis profunda penis sampai sini, dan di sini merupakan vena dorsalis superficialis penis. Nah, inervasinya itu yang pertama merupakan cabang dari nervus pudendus menjadi nervus dorsalis penis. Nah, nanti dia itu fungsinya untuk mendarahi daerah kulit dan glans penis. Kemudian yang kedua ada rami profundus dari nervus perinei, terutama untuk inervasi uretra. Kemudian yang ketiga merupakan cabang-cabang dari nervus ilioinguinalis untuk inervasi kulit sekitar pangkal penis pars libera. Kemudian yang keempat merupakan nervus cavernosus atau autonom. Nah, dia itu untuk inervasi jaringan erektil dari bulbus penis dan crura penis. Akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu materi anatomi klinis yang hipospaida dan epispaida. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang yang hipospaida terlebih dahulu. Nah, hipospaida ini merupakan kelainan kongenital di mana muara uretra eksternanya dia itu terletak di ventral penis, bukan di ujung penis. Nah, nanti dia itu juga disertai dengan lengkung penis yang tidak normal. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, jadi letak muara dari uretra eksternanya ini dia itu ada di ventral penis. Biologinya itu yang pertama itu adanya defek pada produksi testosteron oleh testis dan kelenjar adrenal. Kemudian yang kedua, dia itu bisa terjadi karena kegagalan konversi dari testosteron ke dihidrosteron. Kemudian yang ketiga itu adanya paparan estrogen atau progestin pada ibu hamil. Nah, biasanya ini terjadi pada kehamilan awal. Nah, ini tuh dicurigai juga dapat meningkatkan terjadinya hipospaida. Kemudian yang keempat itu merupakan genetika. Dia itu terjadi karena adanya kegagalan sintesis pada androgen. Kemudian yang kelima itu dia itu bisa disebabkan karena lingkungan. Nah, pertama ini dia itu terjadi di minggu ke-8. Nah, minggu ke-8 ini terjadi maskularisasi genitalia eksterna. Setelah terjadi maskularisasi genitalia eksterna, nanti akan mengalami proses menjauhnya jarak antara anus dengan genital. Nanti juga diikuti oleh pemanjangan dari falus, terus pembentukan uretra dan preputium. Kemudian setelah proses itu nanti akan terjadi penggabungan tepi medial dan lipatan endodermal uretra dimulai dari arah proksimal ke distal dan berakhir pada akhir trimester pertama. Kemudian nanti dia akan mengalami penggabungan di tepi ektodermal uretra, nanti dia akan menjadi preputium. Nah, di sini nanti dia akan mengalami kegagalan menyatunya lipatan endodermal uretra. Nah, nanti meatus uretranya terbuka pada sisi ventral penisnya itu, nanti meatus uretranya itu terbuka. Kemudian nanti terjadi hipospaida. Kemudian dari klasifikasinya, nah klasifikasinya ini dia itu dibagi menjadi 3 grade.
nya bisa dilihat seperti ini. Nah, ini merupakan grade 1, di mana grade 1 ini dia itu letaknya masih dekat dengan area normal uretranya. Nah, kemudian kita juga bisa lihat ini di grade 2 second degree yang di sini. Nah, ini tuh letaknya dia tuh berada di antara dari area yang normal dengan area skrotal. Nah, kemudian yang grade 3 dia itu areanya uretranya itu sudah jauh banget atau jauh dari lokasi uretra yang normal. Kemudian kita bisa lihat dari tata laksananya, yang di bagian sini merupakan tata laksana pada hipospadia yang distal, sedangkan yang di sini merupakan tata laksana pada hipospadia yang proksimal. Kemudian ada epispadia. Nah, epispadia ini merupakan kelainan kongenital pada laki-laki di mana muara uretra eksternanya dia berada di dorsal penis, bukan berada di ujung. Nah, etiologinya itu bisa dari gangguan dan ketidakseimbangan hormon, kemudian yang kedua itu bisa dari genetik, yang ketiga itu bisa dari lingkungan. Nah, untuk gambarnya sendiri, nah ini merupakan gambar epispadia di mana letak uretra eksternanya dia berada di dorsal penis. Patofisiologinya sendiri, jadi epispadia ini dia itu banyak faktor. Yang pertama bisa faktor karena yang non genetik. Nah, faktor ini dia itu awalnya itu bisa karena pemberian hormon waktu gestasi. Jadi ketika pemberian hormon itu nanti hormon estrogennya berlebih, sehingga nanti sel struktur genitalnya itu akan kekurangan reseptor dari androgen. Dan nanti dia itu akan menekan dari produksi androgen pada testis janin, sehingga nanti akan menyebabkan penurunan produksi DHT oleh enzim 5-alfa reduktase. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai ruptur uretra. Nah, ruptur uretra ini merupakan ruptur yang letaknya itu pada pars membranosa yang terjadi langsung akibat trauma. Nah, serta kebanyakan disertai oleh fraktur tulang panggul yang ruptur. Kemudian ruptur uretra ini dia dibagi menjadi dua, ada yang ruptur anterior dan ruptur posterior. Untuk etiologinya sendiri itu biasanya terjadi karena iatrogenik dan non iatrogenik. Nah, iatrogenik sendiri itu merupakan tindakan kateterisasi atau tindakan operatif transuretra serta radiasi atau pembedahan prostat. Nah, kemudian kalau yang non iatrogenik ini dia dibagi menjadi dua, ada yang anterior sama yang posterior. Nah, kalau yang anterior itu bisa terjadi karena trauma tumpul, kemudian ada yang penile fraktur, biasanya itu terjadi karena ketidaksengajaan, dan yang terakhir itu bisa karena luka tembak. Sedangkan yang posterior itu biasanya 70% diakibatkan oleh fraktur pelvis, kemudian kecelakaan bermotor, dan yang ketiga itu merupakan jatuh dari ketinggian. Kemudian kita ke klasifikasi dari ruptur uretra. Nah, di sini menurut Goldman, ruptur uretra itu dibagi menjadi 5 tipe. Nah, pertama ini ada tipe 1. Nah, tipe 1 ini bisa dilihat ini merupakan uretra posteriornya tegang dan masih intak. Kemudian ke tipe 2. Tipe 2 ini uretra posterior ruptur walaupun dia itu parsial atau komplit. Nah, dia itu juga rupturnya di atas diafragma urogenital. Kemudian yang tipe 3 dia merupakan ruptur parsial atau komplit dari uretra melewati diafragma urogenital. Kemudian tipe 4 dia ruptur yang cedera leher, yang letaknya di cedera leher buli dengan ekstensi hingga uretra proksimal. Nah, kemudian yang 4A ini ruptur basal buli tanpa uretra posterior. Nah, kemudian yang tipe 5 ini merupakan ruptur anterior yang proksimal dan bisa juga yang komplit. Untuk patogenesisnya pertama itu bisa terjadi karena fraktur pelvis. Nah, fraktur pelvis ini nanti dia akan menembus dari lantai pelvis dan sphincter volunteer. Kemudian nanti dia akan menyebabkan robekan ligamentum dari pubo
prostatik. Nah, setelah itu nanti dia akan menyebabkan perobekan dari uretra membranosa dari apeks prostat. Kemudian nanti dari proses tadi itu dapat menyebabkan hematom di retropubis dan perivesika. Kemudian dia dapat menyebabkan retensi urin, dan ketiga dapat menyebabkan pendarahan dalam yang masif. Untuk pemeriksaannya, yang pertama kita bisa menggunakan pemeriksaan rektal togen. Nah, pemeriksaan ini digunakan untuk menemukan prostat yang letak tingginya ini menandakan adanya ruptur uretra. Kemudian nanti kita bisa juga menggunakan RU atau pemeriksaan radiologis uretrografi retogard. Nah, nanti caranya itu injeksi 20-30 ml materi kontras, kemudian sambil menahan meatusnya agar tertutup. Kemudian balon kateternya itu dikembangkan pada fossa navicularis. Kemudian nanti kita bisa melihat derajat ruptur uretra dan lokasinya di mana. Kemudian yang terakhir kita bisa menggunakan uretroskopi. Nah, kemudian tata laksana pada pria pada trauma uretra yang anterior itu dapat terjadi karena trauma tumpul dan trauma tajam. Kalau yang trauma tumpul kita bisa memberikan tata laksana sistotomi suprapubik atau laterasi uretra untuk diversi urin. Kemudian kalau yang trauma tajam itu kita bisa menggunakan eksplorasi dan rekonstruksi. Nah, kemudian untuk yang trauma posterior laki-laki, kalau semisal rupturnya incomplete, kita bisa menggunakan kateter suprapubik atau uretra. Kemudian kalau semisal rupturnya itu sudah komplit, nanti tata laksananya bisa menggunakan real ligamen, kemudian eksplorasi, kemudian rekonstruksi, pemasangan kateter suprapubik. Kemudian kalau yang trauma tajam itu dia bisa menggunakan eksplorasi retropubis dilanjutkan dengan perbaikan primer atau real ligamen endoskopik. Kemudian untuk trauma uretra pada perempuan itu nanti akan dilakukan operasi rekonstruksi retropubis. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin, PTA-nya sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.